Welcome Eva Post Channel. Dan kita masih membodohi masyarakat harus pilihan rasional, nggak boleh pilihan identitas, nggak boleh. Sementara di dasar biologi, pilihan-pilihan itu melibatkan area di otak yang namanya subkortikal. Ini bisa di Google ya. Jadi kalau ulama bicara soal ayat atau dalil ya. Jadi kalau ada ilmuwan bicara itu nanti ada rekaman kan, itu kan bentuknya dalil lagi saya ya. Mudah-mudahan apa yang pakai ini bukan asumsi. Ini berpijak pada literatur sains yang terbaru. Jadi kelompok kesimpulan dari penelitian itu bahwa kaum Demokrat diidentifikasi sebagai kaum progresif. Itu Partai Demokrat kaum progresif yang ketika mengambil keputusan itu melibatkan area otak yang namanya prefrontal cortex, area otak depan yang berkaitan dengan kognisi dan emosi. Sementara kaum Republikan itu diidentifikasi sebagai kaum yang konservatif dan itu diidentifikasi dalam perspektif biologi melibatkan area otak yang namanya limbik, area yang disebut sebagai otak hewan yang lebih konservatif, yang lebih emosional. Jadi atas dasar inilah kemudian masyarakat dikategorikan yang satu konservatif, yang satu progresif. Hanya melihat dari bagian otak. Itu ada satu riset. Sehingga mulai banyak tren dilakukan di sana bahwa ternyata pilihan-pilihan politik itu bisa ditentukan lewat intervensi pada level biologi. Jadi itu level biologis ini level yang melibatkan area subkortikal yang dia tidak berpikir rasional. Rasional ini pemahaman, kalkulasi itu. Jadi ternyata politik itu, pilihan-pilihan politik itu dia bersifat emosional dan irasional. Irasional itu tidak rasional. Jadi selama ini kan kita kan kalau dia irasional cenderung apa? Irasional dalam pikiran kita semacam nggak pakai pikiran, ya kan? Oh nggak rasional, semacam tidak pakai pikiran tidak. Jadi memang ada prediksi, ada terjadi penyederhanaan definisi. Jadi ada prediksi makna. Nah itu yang pertama. Jadi orientasi politik hanya ada dua dari riset itu ya, konservatif dan progresif. Makanya kalau teman-teman belajar mungkin teori politik ada aksis kaum konservatif dan kaum progresif. Kaum konservatif itu diidentikan dengan kelompok kanan, kaum progresif diidentikan dengan kelompok kiri. Perkembangan. Tapi itu labeling. Ternyata di pihak kaum progresif ada konservatifnya. Nah, ya. Di pihak kaum konservatif ada progresifnya. Nah, sekarang saya mau bicara soal politik dalam konteks nature sebagai fitrah. Politik sebagai fitrah atau nature atau tendensi atau bahasa Arabnya di. Jadi ada satu namanya Syekh Nafi Al-Atas, dia menulis salah satu buku. Di buku itu dia mendefinisikan agama, bagaimana perbedaan agama antara masyarakat Barat dan dunia Islam. Jadi agama dalam masyarakat Barat itu akar katanya religion. Kan bahasa Barat kan, Inggrisnya. Religion itu agama. Nah, sore
itu dingin begini, nggak ngantuk ya. Terus bicara hal-hal yang biologi lah, inilah otaknya. Kalau ada yang ngomong itu langsung terus. Sampai di mana ya? Hah? Agama. Religion itu dalam filsafat agama itu produk pikiran. Jadi agama tertentu dikaitkan dengan tokoh-tokoh pemikir tertentu. Itu bisa dilacak. Silahkan lacak ke literatur tentang studi-studi agama dalam perspektif Barat. Nah, saya nanti ke atas kemudian menjelaskan agama dalam konteks Islam yang berasal dari kata din. Din itu ada, dia mendefinisikan dalam 4 pengertian. Yang pertama, keadaan berhutang. Dari keadaan berhutang ini kemudian muncullah konsep penyerahan diri untuk membayar hutang. Sederhananya begitu. Baru ada konsep pengertian kedua, judicial power. Bahwa agama itu berkaitan dengan kekuatan-kekuatan atau doktrin-doktrin yang menyangkut dengan hukum. Baru yang ketiga, natural inclination atau tendensi atau disebut sebagai fitrah. Jadi nature dalam perspektif ini kita dapat pemahaman satu, dia tendensi, dia fitrah, dia natural inclination. Sama dengan ya, nature sama dengan ada nggak poin aja. Transisi kita nggak bahas ya, transisi politik milenial. Jadi kita politik dulu. Nah, ternyata politik ini kita dapat tiga fenomena. Jadi kita punya 3 fenomena dalam melihat politik. Ada perspektif yang namanya nature. Nature ini atau bersifat alam. Apa itu nature? Itu alam luar ini, lingkungan atau bumi tanpa manusia. Ya? Jadi ketika kita bicara nature, kita cabut manusia. Jadi bumi ini dihuni tanpa manusia. Itulah nature. Nah, jadi kita mulai merefleksi kira-kira apa yang terjadi. Kita kan memahami apa nature itu apa? Nature itu bersifat alam dan dia berkaitan dengan hewan, tumbuhan, atau alam yang ada hubungannya dengan manusia. Jadi kita melihat dorongan-dorongan atau motivasi dari nature ini, nilai moralnya apa? Karena kita nggak bisa lari dari nature. Ada dalam diri kita, ya? Nature. Kita tidak bisa lari dari prinsip-prinsip moral nature. Jadi kalau kita nggak bisa lari, kita harus pahami ini, kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa menyesuaikan. Karena sekarang pertanyaan besarnya, apa orientasi moral? Apa nilai moral utama dalam nature? Karena nature itu dengan tendensi sama dengan fitrah. Bahasa Arabnya salah satunya pengertiannya din. Makanya kata Madinah itu pengembangan dari kata din. Jadi Madinah itu kota yang akarnya kira-kira din. Oke. Jadi setelah saya selesai pelantikan ketua KHMI Malaysia, saya diundang oleh seorang brigjen atas pertahanan kedutaan besar, dan dia meminta saya jangan berpolitik. Ini langsung suaranya langsung masuk juga. Kita berdiskusi. Ini nggak ada lagi. Saya bilang, Pak, keluar ya. tolong kasih caranya bagaimana saya sebagai manusia yang punya kecenderungan alamiah nature, yang punya agama, terus dilarang berpolitik. Karena itu sama saya Bapak bilang ke saya, jangan jadi manusia. Ya? Karena manusia itu makhluk politik salah satunya. Nah sekarang kita membicara makhluk politik dalam perspektif biologi. Nah, sehingga ini manusia makhluk politik bukan karena dia beraktivitas politik terus makhluk politik, tidak, karena dasar pembuatan materi tubuhnya ini politik. Nah, ya? Jadi sejak lahir manusia pasti bisa berpolitik dalam konteks apa? Nah, kan politik berlevel-level. Nah, nature itu, orientasi nature dalam konteks vital dan survival.
Jadi waktu terjadi wabah pandemi COVID, awal-awal semua kan dalam rumah, nggak ada yang keluar kan? Apa yang terjadi dengan dunia nature? Kita nggak ada mau kasih mana? Kan kita sering buka tuh sosial media. Waktu kita mengisolasi di rumah, dunia nature kita menjadi apa? Semakin baik kan? Semakin buruk kan? Langit Jakarta semakin gelap atau semakin terang? Semakin terang kan? Laut di Venesia semakin jernih kan? Artinya tanpa manusia, nature ini dia berpesta. Tanpa ada manusia, nature ini dia preserve. Preserve itu fungsi pemeliharaan. Jadi salah satu kode DNA nature itu pesan-pesan moral yang terinstal dalam dunia nature itu to preserve. Oke? Jadi tujuannya untuk memelihara supaya tidak terjadi yang namanya kerusakan. Itu nature. Dan kita, insting paling primitif kita, paling dasar kita itu to preserve. Ketika ada pikiran-pikiran atau ada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan to preserve ini, hukum-hukum nature ini, maka dia akan terjadi new order. Kalau di alam gunung meletus, banjir karena hutan dirusak, itu mekanisme alamnya. Kalau dalam tubuh kita penyakit jantung mungkin, stroke mungkin, itu karena atau obesitas, kegemukan, atau penyakit-penyakit yang lain. Sebenarnya itu adalah mekanisme alami yang ada dalam tubuh karena si pemilik tubuh, pikirannya maupun tindakannya sudah bertentangan dengan hukum-hukum nature. Ya? Jadi hukuman akibat perbuatan dosa dan salah itu nggak usah tunggu di akhirat. Di dunia sudah dikasih sama Tuhan mekanisme. Dia buat begini, ini dampaknya. Sebenarnya jadi ada order, ada intervensi, new order, intervensi, new order, akan terus. Nah, satu tatanan ini kemudian dirusak, pasti ada respon untuk hadirnya tatanan baru, climate change, ya? Perubahan iklim, pemanasan global, banjir dan lain sebagainya. Itu bagian dari kompensasi alamnya. Kalau itu terjadi di alam, dalam tubuh juga ada kompensasi alamnya. Orang yang kerjanya marah-marah, ya, itu dia kompensasi alamnya, tekanan darahnya tinggi. Dan nature ini, adik-adik sekalian, itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, oleh teknologi apapun. Dia punya hukumnya sendiri. Jadi fitrah nature itu, kalau kita kan sebenarnya fitrah kecenderungan kepada kebenaran. Terlalu simpel kalau kita memahami fitrah itu kecenderungan pada kebenaran. Sehingga ketika kita menghadapi case pembunuhan, kita dengan cepat kita menghakimi nggak fitrah, sesuai fitrah. Sekarang membunuh itu fitrah, dia sesuai dengan prinsip-prinsip nature tidak membunuh. Ya, karena kita harus rumus dulu apa indikator perilaku fitrah kita. Kita nggak simpel aja fitrah aneh gitu, enggak begitu. Kita harus paham secara detail dan sains sudah menyediakan ini. Apa itu nature dalam konteks indikator perilaku? Apakah berhubungan seks bebas itu nature tidak? Sesuai fitrah tidak? Apakah homoseksual sesuai fitrah tidak? Karena kita harus membaca fenomena dalam diri kita, nature sebagai hal paling dasar. Kalau ada pernah belajar perilaku politik atau perilaku, ada namanya piramida. S
piramida es perilaku ya. Nah, ya. Ada piramida es perilaku. Ini sebenarnya materi intelijen perwira, materi yang perwira. Tapi nggak apa-apa, kita berbagi. Nature itu ini bagian besar yang tidak terlihat. Kalau kita bilang ini alam bawah sadar, tapi alam bawah sadarnya bias, karena dia hanya melihat perilaku dalam konteks dorongan yang bersifat seksual. Karena perspektifnya evolusi. Nah, prinsip evolusi Darwin itu transfer genetik. Transfer genetik itu maksudnya hubungan seksual. Karena mewariskan ke generasi selanjutnya. Nah, tapi tidak sesederhana itu. Nature, perilaku itu, perilaku manusia, masuk perilaku milenial. Itu cuma sebagian berapa persen? Mungkin 5%, 10% lah. Tapi 80-95% kekuatan yang menggerakkan perilaku manusia itu didorong oleh nature. Termasuk saya memilih ke sini. Salah satu yang mendorong itu nature, dan itu hal di luar kontrol kita. Yang tidak bisa kita dalam misalnya ini, nature ini salah satunya yang mengatur pergerakan usus. Siapa teman-teman di sini yang bisa perintah dia punya usus? Pergerakannya melambat sedikit. Saya mau tanya, siapa yang punya kemampuan itu? Kita nggak bisa perintah. Siapa teman-teman yang bisa mengatur detak jantungnya? Perintahkan dia. Kan hebatnya. Ketua-ketua cabang ini ya bisa perintah pasukan di cabang. Terus perintah jantungnya dulu. Atau perintah paru-paru saat dia tidur. Kamu pernafasannya 16-24 kali ya, jangan lebih, jangan kurang. Dia bisa perintah kan? Hah? Itu nature namanya. Nature selain dia mengatur organ-organ dalam, dia juga mengatur pikiran. Jadi dia punya dua kecenderungan, ke dalam dan yang bersifat keluar. Ke dalam apa yang disebut sebagai dunia batin. Ya. Itu ke dalam. Keluar apa yang disebut sebagai pikiran. Termasuk saya memilih ini banyak makan nih. Saya mau makan ini. Pilihan makanan itu rasional ya? Lalu kita balik ke case pembunuhan tadi. Apakah pembunuhan itu sesuai fitrah? Sesuai nature tidak? Dalam memilih makanan, kita pakai pikiran sadar atau kita dikendalikan oleh nature? Ada yang mau bantu saya? Kasih argumen. Yuk. Dalam memilih makanan di meja makan, pernah tidak teman-teman makan terus sebelum memilih makanan? Ini kadar gizinya berapa banyak ya? Proteinnya, kalorinya, juga saya makan ini saya pasti sehat. Pernah berpikir begitu? Ya, mungkin pernah 1 kali 2 kali. Tapi umumnya makan asal ambil aja, ya kan? Kita nggak berpikir kandungan baik. Dan itu diri saya pada tikus, ular, ikan, cumi-cumi. Cumi-cumi bisa memilih, jadi jangan salah. Kalau hanya sekedar memilih makanan, cumi-cumi, ubur-ubur, kan kalau lebih hebat dalam memilih. Kalau mengidentifikasi ini bahaya dan tidak bahaya, itu menarik, tidak menarik, itu beresiko, tidak beresiko. Animals itu lebih canggih, apalagi burung. Burung elang dalam dia lihat mangsa itu kalkulasinya tidak hanya objek, tapi dimensi spasial, pergerakan, keseimbangan semua itu diatur. Jadi kita jangan terlalu arogan dan terlalu bangga bahwa kita ini sempurna karena kita berpikir. Jangan dulu dalam membuat keputusan. Hewan itu berpikir dalam membuat keputusan. Bahkan studi ubur-ubur, cumi-cumi. Coba kamu makan cumi-cumi ya. Orang laut dari timur, mana dari timur? Suka makan sentung. Oh, tahu sentung kok? Nah, cumi itu ketika dia mau keluar cari makanan, dia tahu dia harus tempuh jarak yang mana yang paling pendek, yang energinya lebih sedikit dia keluarkan.
tikus dikasih dua makanan, satu makanan yang penuh gizi, satu makanan yang kurang bergizi. Tikus pilih yang mana? Terus dikasih rintangan ke sana. Tikus pilih yang nggak bergizi. Kan dia tahu ini walaupun dia bergizi, tapi saya bisa mati. Jadi jalan ke sana itu digantung, dikasih jalan, dikasih beberapa rintangan yang agak berat. Baru ada makanan yang kurang bergizi, yang tidak lezat, yang nggak begitu, tapi makanan saja, jalannya gampang. Terus pilih yang itu. Kira-kira yang satu calon presiden visi misi gagasan hebat, yang satu yang biasa-biasa ya, kayak Pak Jokowi, ya, jujur biasa. Orang pilih yang biasa-biasa aja. Kenapa pilihannya begitu? Apa dasar pertimbangannya? Karena dikasih treatment, ada resiko di situ. Kita dalam memilih taksi, ya, kita mau pakai moda transportasi nih. Saya dulu masuk Jakarta, belum ada taksi online, ya. Jadi paling banyak memilih Kopaja. Kenapa kita nggak naik taksi? Kopaja. Karena beresiko terhadap dompet kalau naik taksi, ya, beresiko. Ya, walaupun begitu naik Kopaja kita dicuri juga HP dan dompet, ya kan? Tapi sejak awal kita memilih itu, walaupun yang lebih bagus nih. Karena ada resiko dompet. Begitu taksi sudah punya uang, kita naik taksi, dompet dan lain sebagainya. Di sini kan dia bertingkat ya. Dari ojek, taksi, baru kalau dia datang naik taksi nih. Abang gua hebat di Jakarta naik taksi ya. Nah, baru sekarang ada taksi, kenapa kita pilih taksi online? Hah? Mudah, karena kita nggak perlu resiko keluar. Jadi sebenarnya kita nggak penting apa yang kita pilih, faktor resiko ke situ. Itu nature. Itu dikendalikan oleh nature. Jadi kalau menjadi pimpinan nggak perlu visi-misi sebenarnya. Nggak perlu dia cerdas, nggak perlu dia pemberani. Karena alam nature yang mengendalikan alam pikir kita itu nggak butuh itu. Mereka hanya butuh rasa aman dan kepastian. Jadi dari sekarang silakan kita harus metode mengamankan dan memastikan itu bagaimana. Karena ternyata pilihan-pilihan ini sederhana saja. Jadi itu berlaku. Teorinya begitu. Nah, itu nature. Itu nggak perlu dipelajari, nggak perlu sekolah untuk kita bisa memilih itu. Karena itu Tuhan yang sudah kasih. Jadi ada salah satu pandangan siapa, filosof saya lupa itu, dia menganalogikan mekanisme penciptaan alam semesta ini dengan pembuatan jam. Ini mesin ini ya, filsafat mekanistik. Jadi pembuatan jam. Dia bilang begitu jam selesai dibikin ya Tuhan naik, Tuhan nggak mengintervensi. Alam nature itu begitu. Kita jangan sok-sokan ya Allah saya menderita kenapa itu nggak datang-datang, ya? Nah, tuh. Ya Allah kenapa harus saya yang mengalami ini? Maksudnya sombong sekali. Anda siapa? Ada miliaran orang yang Tuhan harus perhatikan kamu itu. Ya? Tuhan nggak akan mengintervensi karena sudah ada dimensi nature dia menciptakan. Masa Tuhan mau mengatur saya mau makan salad atau makan rendang, kan nggak sampai di wilayah itu. Karena apa? Sudah ada nature. Nature ini adalah panduan dari dalam. Ada yang bilang insting, tapi dia lebih dari insting. Dia lebih primitif, lebih vital dari insting. Dan dia organ biologi. Ada organnya. Saat kita bicara manusia, kita bicara jiwa. Jiwa itu ada di manusia yang berjalan, berarti harus diverifikasi jiwa itu ada di mana. Jadi jiwa itu bukan Casper atau bersifat angin, ya. Seolah yang abstrak, tidak. Jiwa itu real, dia biologi, dia materi. Bukan bahasa materialisme, tidak. Tapi jiwa ya begitu karena konsekuensi dia ada di manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin hormat Bapak Ketua Cabang Indonesia, sebelum terlalu jauh pembahasannya, Kakak Ketua, saya sebenarnya melihat Kakak Ketua ini selalu memandang dalam logika oposisi biner A dan B, gak ada moderat karena A dan B, A dan B, A dan B. Tapi sangat menarik penjelasan pengantar tadi yang beberapa saya catat bahwa
kita ternyata sangat dipengaruhi oleh, artinya politik sebagai cara mencapai tujuan ini ternyata ada di dalam tubuh kita sendiri, di luar dari hal-hal yang sifatnya sosial. Cuma saya mencatat bahwa dalam logika yang disampaikan ke ketua ini selalu menyampaikan terkait yang sifatnya nature, dan yang saya catat bahwa ada yang sifatnya culture. Di sini saya ada beberapa hal yang menurut saya kontradiksi di kepala saya, gitu. Makanya saya langsung bertanya bahwa apakah nature dan culture ini tidak berkesinambungan secara oposisi biner, sedangkan ada persentase yang kemudian dikeluarkan bahwa nature ternyata lebih mempengaruhi dibandingkan culture. Penjelasan terkait konteks dengan yang di dalamnya mengatur terkait kognisi dan emosi dalamnya ada terkait tentang penyerahan diri, misalnya ada utang, fitrah, dan tendensi hukum misalnya dan lain-lain itu, yang saya rasa kemudian ketika kita tarik ke dalam subtema yang kita bahas kali ini terkait pemilih milenial misalnya, berarti apakah ketua ini sepakat bahwa milenial ini kemudian merdeka atas pemilihan politik yang ada dalam tubuhnya, bukan karena pengaruh dari hal-hal yang sifatnya kultural. Saya berangkat dari referensi Prof. Yahya Saputra, guru besar UGM itu, tentang strukturalisme kognitif Strauss. Jadi misalnya ada sesuatu hal yang mempengaruhi yang menurut saya misalnya argumentasi tertentu yang sangat determinan, maksudnya sangat nature itu, yang kemudian apakah milenial ini tidak dipengaruhi berdasarkan hal di luar, karena misalnya memilih makanan dan lain-lain yang kemudian menjadi contoh kasus yang saya anggap bahwa dominasi hal-hal yang sifatnya hegemoni ini lebih besar dibandingkan hal-hal yang sifatnya konteks itu, yang mengatur konteks itu. Misalnya helpful atau metode kita memilih makanan, apakah kita memilih makanan selama ini? Ketika kita misalnya bicara terkait hal nature, berarti hanya kita hanya memakan hal yang sifatnya langsung dari tanaman, sedangkan tanaman ini kemudian bahkan diatur oleh kebudayaan yang kita punya. Maksudnya begini, kira-kira padi itu langsung ada atau tidak? Ya ternyata tidak. Beras yang kita makan ternyata itu berdasarkan dari culture itu sendiri. Makanya presentasi ini yang menurut saya agak kontradiksi saya. Kemudian misalnya ada hal yang misalnya kita tidak perlu, nature ternyata tidak membuat kita perlu mempelajari itu misalnya, karena dianggap kita itu hal yang sifatnya sangat determinan. Tapi menurut saya dengan argumentasi itu ada sebuah argumentasi yang menurut saya lahir ketika kita kemudian ternyata kita tidak melihat bahwa kita ini adalah proses dari sebuah akibat gitu. Artinya apakah mungkin gerakan hari sekarang bentuk tubuh biologis yang kita punya ini bukan karena hal yang lalu, bukan karena sebuah akibat, atau misalnya pembelajaran terkait alam yang dipelajari misalnya oleh nelayan, tanda-tanda alam dan lain-lain, apakah itu sifatnya determinan? Tidak, ternyata itu dipelajari. Tanda-tanda misalnya ini bergetar, apa bergetar dan lain-lain itu. Jadi maksudnya menurut saya nature dan culture ini punya porsi yang sama, apalagi di dalam subtema terkait pemilih milenial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan, ini dari Sabang mana? Makassar Timur. Ya. Jadi begini, karena kita bicara politik dan politik ini kita perspektif biologi dan objek kita nanti adalah pemilih politik, berarti yang memilih ini manusia. Nah, saya coba menjelaskan, coba mendeskripsikan manusia secara apa adanya. Betul tadi ada ruang sosial itu nanti di penjelasan berikutnya. Tapi kita berangkat dari nature. Nature ini kekuatan yang ada dalam diri kita karena bagian dari tubuh. Kalau teori filsafatnya, peripatetiknya,
itu elemen-elemen ya. Nature ini kan alam manusia sama dari elemen-elemen tanah, air dan lain sebagainya. Yang masing-masing ini punya kecenderungan. Makanya muncul kemudian dari elemen ide tentang temperamen. Oh, temperamen interaksi di antara elemen. Karena masing-masing elemen evidence based itu punya kecenderungan. Nah sekarang karena kita punya nature dalam diri kita perlu tahu apa prinsip values dari nature. Nah, saya menjelaskan ini prinsip values nature ini karena ketika kita tidak secara akurat mendefinisikan program yang ada dalam nature, values-nya apa? Kekhawatiran saya kita biasa membaca fenomena-fenomena berpikir dalam pikiran, termasuk di mana relasi antara tadi yang struktural tadi, budaya, ya, sosial, pendidikan, lingkungan, pergaulan, pengalaman, karena itu juga eksis dan itu berinteraksi, ya, berinteraksi. Tapi sebelum kita masuk ke interaksi, kita masih mau bicara nature. Karena kita punya ada dimensi nature, ada dimensi yang tidak nature. Apa itu nature? Alam kita. Alam kita. Cara kita memilih itu umumnya mayoritas dikendalikan oleh nature yang tidak kita sadari. Dalam hidup kita punya peta jalan. Satu sini, 2, 3, 4. Kayak misalnya di sini, kayak misalnya. Tapi di tengah jalan semua berantakan. Berarti ada dorongan lain ini yang mendeterminasi cara berpikir kita, yang mendeterminasi tingkah laku kita dan mendeterminasi pikiran kita. Nah sekarang kekuatan ini, apakah ini abstrak atau ini real? Ternyata sains membuktikan ini real. Sains menyebut ini sebagai nature, dan ini diaminkan oleh paradigma filosofi tradisi Islam klasik. Al-Farabi, Ibnu Sina juga bicara soal itu, bicara soal nature sebagai kekuatan yang eksis dalam organisme termasuk manusia. Nah sekarang kita harus memahami kecenderungannya apa. Kita mau makan A dan B, kita mau makan beras atau kita mau makan jagung. Bisa kita memilih. Kita nggak melibatkan fungsi rasional, walaupun kita melibatkan sedikit. Kita langsung di meja makan, hotel atau apa, breakfast, ini aja, ini. Dorongan itu nature. Dia, kalau kita mau rasional, kita harus konsisten dengan prinsip-prinsip rasional bahwa makan yang bergizi apa, saya punya penyakit apa, gulanya kadar berapa, saya makan ini. Itu rasional. Tapi nggak itu nature dikendalikan oleh dorongan nature. Nah sekarang dorongan nature ini dia punya kecenderungan apa? Maka saya contoh tadi untuk memancing diskusi pada saat ketika nature tidak diintervensi oleh apapun, tidak ada penerbangan, tidak ada transportasi, tidak ada aktivitas manusia. Ini karakteristik nature ini apa? Maka motivasi nature ini apa? Ternyata alam jadi bagus, ekosistem kembali seimbang. Maka motivasi nature by teori, prinsip-prinsip ini adalah to preserve, untuk memelihara organisme. Maka dorongan nature ini jadi positif kenapa? Fungsinya pemeliharaan. Ketika kita bisa membaca kecenderungan secara jernih. Ada seorang biologi, Jack Pansett, dia tulis buku Affective Neuroscience. Jadi dia coba memetakan emosi dalam diri manusia, bahwa dasar emosi, insting, dan feeling, perasaan itu based on animals, otak animal, limbic system. Jadi kesimpulan dia bahwa dari perangkat area otak ini itu pengetahuannya sangat luar biasa kekuatannya. Cuman begitu kita mulai beranjak dewasa, kita sekolah, kita berinteraksi, kita berhubungan sosial, maka pikiran kita dikooptasi oleh budaya.
pikiran kita dikooptasi oleh nilai-nilai baru yang tidak sejalan dengan prinsip nature, ya. Dan ini secara langsung meredam kehebatan nature yang luar biasa dalam diri kita. Itu kan terjadi. Sehingga begitu dia menjadi dewasa, dorongan dari dalam suara, kalau bahasa awalnya suara hati, ya. Karena Al-Farabi, Ibnu Sina, terus Surawardi, nature itu dikaitkan dengan fungsi qalb, hati, sebagai rajanya manusia. Nah, dalam psikologi sains juga begitu, ada bagian otak yang dia source of power, dia sumber kekuatan. Jadi ketemu bahwa dalam dua paradigma ini bahwa hati itu source of nature. Dia punya dorongan, di mana preservingnya, dia memelihara denyut jantung, tekanan darah, transportasi makanan dalam sel, di alam semesta dia menjamin kelestarian ekosistem. Berarti nature ini dia bagus, ya. Ini kontradiksi dengan perspektif barat yang mengatakan alam bawah sadar itu irasional dan itu bias, nggak bagus, nggak valid. Nah, jadi terkesan ada dikotomi tradisi. Apa yang coba diarahkan oleh paradigma hari ini, sementara kita punya base tradisi yang hari ini ternyata diverifikasi oleh sains. Nah, jadi sumber kekuatan pertama yang mengendalikan manusia dalam konteks politik nature, tapi orientasi nature sebatas survival, just to live. Jadi jangan, manusia ini nggak usah diajari untuk hidup kira-kira, karena dia sudah punya cara untuk hidup. Dia punya pengetahuan untuk hidup. Burung nggak perlu diajar untuk cari makanan. Burung tahu memilih makanan, tahu mengidentifikasi mana potensial hal, mana yang berbahaya, mana yang berpotensi merusak eksistensi dirinya. Ini manusia tahu. Makanya ini stimulus respon. Nah, paradigma psikologinya behaviorist, Skinner. Dan itu yang ditentang oleh Jung dan kawan-kawan, seolah menegasikan kesadaran, ya kan? Nah, kesadaran sebagai produk budaya atau konstruksi sosial. Nah, kita akan bahas nanti setelah ini. Jadi bagian pertama, nature itu values-nya, prinsipnya, otonominya, dia itu preserve, dia itu survive. Jadi orientasi politik by biology, by nature, itu to preserve, untuk memelihara, untuk konservasi. Kira-kira ada hutan besar kita konservasi, itu orientasi politik dalam nature. Nah, akhirnya kita dapat aspek-aspek, kalau kita nggak terlalu naif bilang politik itu suci kira-kira. Nah, basis biologinya nature, karena memang nature to preserve. Nah, ketika kita mempraktekkan politik bertentangan dengan nature, mulai ada konflik dalam diri kita. Dan konflik itu physical, biologik, kecemasan, kegelisahan, ketakutan dan lain sebagainya. Itu konflik antara nature dan alam sadar. Bahwa ada prinsip-prinsip dari nature yang kontra dengan pilihan-pilihan sadar kita. Kita mulai ketakutan di situ, merasa terintimidasi. Itu pesan dari dalam bahwa kalau you pertahankan ini hancur, karena norepinefrin, adrenalin itu akan dilepaskan terus-menerus, dan itu akan merusak sel Anda. Nah, di alam semesta kalau Anda rusak hutan ilegal logging, banjir. Kalau you nggak berhenti, banjir terus lama-lama hilang. Ya? Nah, jadi prinsip nature pertama yang mengendalikan politik. Jadi tidak sekedar fitrah yang kita pahami kecenderungan kepada kebenaran kesucian, tidak. Tapi dia detail dari kebenaran dari kesucian adalah to preserve, survive. Saya pelihara burung, dan saya riset burung hampir 8 bulan. Semua jenis burung, kalau begini besar saya buat, semua jenis burung itu. Dan saya amati perilakunya sampai jam 3 pagi. Karena itu nature. I must know. Saya harus tahu apa values di balik nature. Kalau teman-teman mau tahu, mati itu hewan, itu perilaku nature.
Dan ternyata di nature itu membunuh itu law by nature. Membunuh itu bukan hukum yang bertentangan dengan nature, bisa membunuh. Jadi membunuh, berhubungan seksual, marah, itu dorongan nature. Sekarang tentang apakah itu korup atau tidak, apakah itu merusak atau tidak, di alam nature, ya? Membunuh. Nah, membunuh ini, kayaknya saya ketika saya baca Al-Quran, saya bisa menerima di wilayah-wilayah mana Al-Quran mengizinkan pembunuhan itu terjadi. Saya lebih berdamai ketika saya membaca ayat-ayat yang Tuhan mengizinkan pembunuhan ketika saya memahami nature. Kalau saya hanya memahami misalnya human rights di satu sisi, untuk alasan apapun nggak bisa bunuh, dia nggak bisa bunuh orang. Bahkan dalam alasan hukuman, menghukum orang, hukuman mati itu juga sampai hari ini. Ternyata ketika saya pelajari nature, dorongan-dorongan biologi, saya bisa lebih damai menerima ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan permit dari Tuhan untuk membunuh dalam hukum kisas misalnya. Ya. Ada basisnya, makanya kita bilang, saya juga belum detail, tapi minimal memahami nature sebagai asal usul perilaku kita. Dan ternyata dunia nature dengan prinsip mereka itu harmoni. Sebuah harimau nggak ada ilegal. Harimau nggak pernah ke Bangka, itu dia pergi jual, padahal dia puas. Ya? Sejahat-jahat buaya, ikan di kolam nggak habis. Ya? Padahal ada dalam binatang buas. Dan kalau manusia melakukan kebuasan, kita kan singa lu, ya? Padahal singa nggak sepuas itu. Jangan sampai memang ada distorsi budaya, ya. Maka dari dua argumen ini ternyata perspektif biologi, filosofi, nature itu kaitan dengan bagian subkortikal di otak. Akhirnya kita bisa melihat bahwa kecenderungan ini sangat dominan dalam mempengaruhi perilaku manusia. Ya. Itu terkait aspek yang pertama. Aspek pertama sejauh begitu. Sekarang kita masuk ke aspek yang kedua. Jadi kalau dalam teori neuroscience itu ada dua jalur, ada dua sirkuit manusia dalam membuat pilihan-pilihan. Ya? Teorinya ada dua sirkuit. Dari sirkuit anatomis ini Anda bisa bedah tubuh orang, Anda bisa lihat sirkuitnya. Dan evidence based. Ini dalil-dalil sainsnya mapan dan susah kita lawan. Yang pertama tractus spinotanicus. Ya, jadi ada satu tractus namanya, ini bahasa anatomi. Jadi Al-Farabi, Ibnu Sina, ketika mereka menulis buku, Al-Farabi menulis buku Al-Madinah Al-Fadilah, The Perfect State, ya? Negara ideal. Bab awal itu sebelum dia bicara virtue dalam community, dia bicara emanasi sebagai ekspresi dari dia dalam perilaku politik manusia. Dia bicara struktur otak dulu. Silahkan buka, cari bukunya Al-Farabi, Al-Madinah Al-Fadilah. Dia jelaskan secara detail apa itu nature, baru bab tentang otak. Bisa sebagai seorang neuroscientist juga takjub. Oh, ternyata ilmuwan kita, pemikir kita di abad itu, yang maju itu, yang gaya yang tinggi itu, ternyata ilmu tentang manusia, lebih spesifik ilmu tentang otak, itu jadi ilmu wajib yang hari ini hilang di kurikulum kita. Dia boleh juga masuk ke dokteran, nggak bisa bersentuhan dengan neuroscience. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memahami jiwa secara detail kalau kita nggak bahas? Sementara ketika Al-Farabi, Ibnu Sina, Surawardi, ketika mereka bicara soal fakultas jiwa, vegetable soul, animal soul, rational soul, ya, mereka tempatkan itu dalam fakultas otak. Nah coba,
Dan begitu kita belajar psikologi Islam hari ini, ketika kita dengar ceramah guru-guru kita, kelihatan jiwa itu abstrak dan pastor. Angin-angin, susah kita pegang. Kolbu itu di mana? We don't know, kita nggak tahu. Ya? Jadi itu ya, kita kembali ke dua sirkuit orang. Yang pertama spinothalamikus dan dilanjutkan ke thalamikus kortikal. Ini sirkuit dari nature. Ini juga sirkuit dari ketika kita berinteraksi dengan langsung pengalaman masuk lewat ini, tapi dia melalui nature dulu. Jadi ketika kita menjumpai, belajar, melihat dan lain sebagainya, segala satu informasi yang berkaitan dengan organ indera kita sebelum dipersepsikan secara sadar, yang ada culture di situ, yang ada sosiologi di situ, ada kurikulum pendidikan di situ, ada nilai-nilai sosial di situ, ada nilai moral di situ, yang sifatnya explicit knowledge, ya, dia terlebih dahulu masuk ke pintu nature, ya. Dan riset membuktikan, riset menegaskan bahwa dia nggak sekedar lewat, tapi begitu dia lewat di ruangan ini, dia keluar ke otak sadar, ruangan ini kasih dia benefit, kasih dia muatan, ya, sehingga yang masuk ke alam pikiran sadar kita tidak 100% yang dari luar. Ya, karena dia ada interaksi dengan dunia dalam. Itu jalur pertama. Ya. Jalur kedua namanya stratus kortikal. Ya. Disinilah wilayah intelek, akal. Nah, disinilah wilayah rasional. Jadi ada dua pathway, ada dua jalur. Pertama nature yang sifatnya determinan. Yang kedua yang lewat jalur akal yang sifatnya able to ratio atau rasional, ya? Ada sifatnya. Nah, rasional, apa itu rasional? Dalam struktur biologi tadi disebut korteks. Korteks ini bagian otak yang hanya ada pada manusia dan hewan primata. Di hewan-hewan lain nggak ada. Kita dengan simpanse, kita dengan kera, kita punya korteks yang beda tipis dengan kita, hanya bedanya 3 lapisan. Ikan punya tapi sedikit sekali, ular punya sedikit, burung punya, kucing juga punya. Tapi lebih dominan ke subkortikal yang nature. Dan itu struktur itu ada dalam kepala kita. Nah, struktur ini membimbing, ya, yang nature membimbing manusia dan hewan, animal, karena juga animal itu berperilaku. Tapi kita punya satu uniqueness, keistimewaan. Apa itu? Akal. Dalam bahasa filsafat. Tapi ternyata dalam bahasa biologi, begitu kita belah kepala orang, belum pernah pegang, saya pernah pegang otak, saya pernah belah-belah juga, membanding-bandingkan. Ternyata secara strukturalnya berbeda. Jadi uniqueness dalam konteks biologi dia eksis. Jadi kalau kita definisikan premis dan terima sebagai nilai dalilnya unik itu adalah akal, maka konsekuensinya bagian kortikal akal. Karena saya menunjukkan bagian kortikal itu dikaitkan dengan fungsi rasional, tapi ada reduksi yang makna. Akal ini kan intelek dalam tradisi filsafat. Ini konsepnya Aristoteles, ya, Aristotelian tradition, makanya disebut derivatif. Nah, akal itu intelek, dia itu Thomas Aquinas, baru Santo Agustinus dan lain-lain. Wilayah sebelah, wilayah kita ada Al-Farabi, Ibnu Sina, Averroes. Itu intelek ini dari Aristoteles, dia punya divine. Apa itu? Dia sifatnya ilahiyah. Maka epistemologi akal dalam tradisi Islam sebagai sumber ilmu itu dia memediasi ilmu yang sifatnya ilahiyah, wahyu dan lain sebagainya. Ya? Dalam proses yang namanya emanasi. Nah, ini bisa dijelaskan dengan eksistensi dari stratus kortiko-kortikal. Karena ini bilang itu. Nah, sekarang kalau dia ilahiyah, ilahiyah itu apa? Ya, darkness. Mana kan? Bersifat Tuhan. Dia nature, to preserve. Sekarang dari mana evil state? Dari mana perilaku-perilaku jahat? Dari mana hadirnya perilaku-perilaku buruk? Ya? Nah, ternyata ada juga apa
rational faculty, fakultas rasional yang unik to human, karena kan Aristotle tradition itu bilang human adalah animal rasional. Manusia adalah animals yang punya intelek, animals yang punya akal, yang akalnya itu divine, connect to God, yang connect dengan Tuhan untuk panduan-panduan dia, yang sifatnya ilahi. Tapi rational soul dia ada dua, ada practical rational soul, ada theoretical rational soul. Theoretical ini sifatnya divine, ini konsep-konsep ilahiyah ini, divine, yang bisa terlalu mudah. Kewenangan manusia, kebebasan manusia, free will manusia, dialog manusia, refleksi pikiran manusia, interaksi dengan budaya, sosial dan lain sebagainya di mana? Practical rational soul. Dalam struktur biologis namanya prefrontal cortex. Karena bagian otak ini adalah bagian otak yang mengambil keputusan dengan mempertimbangkan baik buruk, salah benar, ya. Nah, soal baik buruk salah benar itu values. Hedonisme punya values-nya sendiri, pragmatisme punya values-nya sendiri, sosialisme, kapitalisme, dan isme lain punya values-nya sendiri. Disinilah terjadi konflik, ya, konflik antara tadi apakah konstruksi budaya kita mengakomodir natural law kita, apakah constitutional law kita dia align dengan natural law kita. Karena ketika constitutional law, hukum konstitusi negara kita bertentangan dengan dorongan-dorongan natural, pasti chaos. Maka ada ruang baru sebenarnya untuk melihat, menguji konstitusional law kita. Perspektifnya natural law. Karena perspektifnya sangat kuat Darwin, dan ini alasan menjelaskan kenapa hari ini Darwin memimpin peradaban. Karena dia bersandar pada natural. Ya. Jadi pilihan-pilihan kita, pilihan-pilihan pada akhirnya kaum milenial atau kaum apapun itu dipengaruhi oleh 3 faktor dalam perspektif neurofilosofi sebagai penutup pengantar. Yang pertama dorongan nature, yang kedua dari practical soul, itu nilai sosial dari pengalaman lah, ya. Nature, pengalaman, dan sifatnya divine. 3 hal yang menjadi faktor apa? Determinan enggak ya? Karena nature pasti determinan. 2 itu tidak determinan. Jadi ada 3 ya. Ada 3 source, ada 3 sumber yang mempengaruhi pilihan-pilihan manusia. Yang determinan, yang otonom, yang nggak bisa diutak-atik namanya nature. Yang baik pengalaman, kalau kita belajar, kita diskusi hari ini, itu namanya practical, dan yang sifatnya ilahiyah. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih.